Aman ya? Udah cantik kalau pakai lipstick. Lo kalau mau ketawa dulu nggak apa-apa tau? Perkenalkan nama, prodi serta angkatan. Kenalin, nama saya Torik Ananugraha dari angkatan 19 dari prodi Teknik Telekomunikasi. Nama saya Ido Ramdhani dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2019. Saya Ardi Aditya Ramadan dari program studi Teknik Elektro angkatan 2019. Nama aku Lucia Ruzana Rama dari program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Nama saya Nasidon Muhammad Isyam dari prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nama aku Ade Fadila Arisandi dari Teknik Geologi 2019. Nama saya Rolantika Elsandi dari prodi Arsitektur angkatan 2019. Saya Abdul Syafiq dari Arsitektur 19. So nggak sih masuk IM? Woi, tentu enggak. Di sini, langsung aja ya? Iya boleh langsung. Enggak dong. Enggak. Nyesel nggak ya? Ada nyesel sedikit, ada nggak menyesal juga. Alhamdulillah belum sih. Enggak dong. Enggak dong. Kenapa? Kenapa? Apa ya? Nemu keluarga baru? Karena nyaman aja di sini. Karena di sini saya bisa belajar banyak hal. Yang pertama bisa ketemu masyarakat, bisa ketemu dengan anak-anak, dan situ juga bisa dapetin pelajaran yang banyak untuk diri sendiri. Iya, kadang tuh kalau nyeselnya tuh kayak sibuk banget sih. Kadang lagi mager, mau kegiatan ini tiba-tiba kayak nyesel lah, coba nggak usah ikut, kan bisa sampai santai. Karena di IM itu kan sebuah kegiatan kevoluntiran dan di situ benar-benar seru dan memberikan banyak pelajaran hidup gitu. Kalau nggak nyeselnya sih, waktu lagi kegiatan itu asik banget sih. Udah tuh banyak juga yang kita dapetin dari tiap kegiatan yang diikutin. Apa arti IM untuk kamu? Yang buat saya adalah keluarga. Keluarga garis besarnya. Obat, rumah, tempat kembali. Tapi IM apa ya? IM adalah orang-orang yang menerima aku apa adanya. Ketawa aja tuh nggak apa-apa. Keluarga lah, udah di keluarga gitu. Di sini memberitahu tanpa menggurui. Tempat pulang, rumah dan keluarga. Keluarga sih, gitu aja. Yang paling disayang kayak gimana? Apa yang memutuskan kamu untuk menjadi seorang volunteer? Semuanya diawali dari niat. Kesadaran akan pentingnya pengabdian masyarakat. Mungkin candu kali? Awalnya karena sama sekali belum tahu arti makna volunteer sebenarnya dan baru tahu ketika mahasiswa, dan ketika itu IM ini membuat saya tertarik gitu nih kalau begini. Karena menurut aku menjadi seorang volunteer itu kayak gimana ya, kayak panggilan hati gitu. Kalau untuk awalnya sih kayak coba-coba aja sih, karena belum pernah untuk jadi volunteer, tertarik aja untuk mencoba di bidang volunteer. Kesadaran. Saya ingin istilahnya? Pengen memberikan suatu kebermanfaatan bagi orang lain, bagi orang-orang terdekat, dan di sini adalah tempat bagaimana saya bisa mengembangkan hal itu. Apakah kamu sudah merasa baik karena menjadi volunteer? Belum. Tentu belum. Sama sekali belum. Kalau untuk diri aku sendiri sih belum sih. Belum, tapi sedang berproses. Sebenarnya belum. Namun menjadi seorang volunteer merupakan proses untuk menjadi orang baik. Karena menurut aku ketika aku terjun langsung jadi seorang volunteer, malah ngerasa makin banyak ketemu orang baik, malah makin ngerasa diri ini belum apa-apa gitu, belum jadi orang baik yang sepenuhnya orang lain gitu. Masih banyak hal yang masih perlu saya pelajari, tetapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik karena di sini saya akan memberikan suatu kebermanfaatan bagi orang lain, dan di situ adalah bagaimana saya bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Kadang merasa sedikit baik, kadang juga merasa nggak baik. Setelah gabung di IM, kita dapat pelajaran, dapat makna kita hidup gimana, kita kebermanfaatan kita bagi orang lain. Benar-benar kita harus terus memperbaiki diri kita gitu. Dengan kita merasa lebih baik, itu akan membawa diri kita untuk lebih baik dan semakin baik lagi. Apa untuk jadi volunteer itu harus orang-orang yang baik? Tidak. Tidak harus semuanya orang baik. Enggak juga sih. Nggak harus orang baik sih. Enggak juga. Mungkin iya. Enggak juga, hanya cukup peduli aja.
Berarti orang nggak baik juga nggak apa-apa lah ya. Kan berusaha untuk baik ya. Ya. Oke. Bagi itu tentang hal itu adalah bukan menjadi orang yang baik ya, tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan menjadi volunteer maka kebaikan itu akan muncul. Jadi dengan menjadi volunteer maka kamu bisa disebut sebagai orang yang baik. Jadi volunteer itu kita bisa mengembangkan kepribadian kita bisa memperbaiki sifat kita untuk jadi orang yang punya kepribadian yang lebih baik. Ketika kita udah menjadi orang yang baik dan kita ingin terus menjadi baik, dan volunteer itu sangat perlu orang yang baik, karena nantinya ya hal-hal yang dilakukan volunteer pasti berarahnya ke baik, jadi dibutuhkan yang baik. Justru ketika masuk volunteer dia berproses untuk menjadi baik. Untuk orang yang pengen jadi lebih baik juga bisa untuk jadi seorang volunteer. Apa hal yang membuat kamu bertahan di ITERA Mengajar? Apa hal yang membuat bertahan di ITERA Mengajar? Sayang. Lingkungan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Udah dapat feel-nya gitu di volunteer sama teman-teman, udah jalan bareng, udah kayak keluarga sendiri, apapun ya kita lakukan sama-sama, karena itu juga bermanfaat banget bagi kita itu buat ngembangin diri kita. Yang pertama itu adalah dari kekeluargaan di volunteernya itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa berkontribusi, bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, dan di situ adalah hal yang saya senangi dan saya ingin terus mengembangkan hal itu tentunya. Teman-temannya. Karena orang-orangnya kita seperti berada di keluarga yang harmonis di dalamnya. Oke, ceritain dong pengalaman kamu seleksi IM. Aduh, pengalaman seleksi IM. Pengalaman yang pertama waktu ketika seleksi IM itu panjang banget. Se-worth it apa sih orang-orang sampai pengen banget masuk ITERA Mengajar? Itu bener-bener sebanyak itu. Kayaknya semua anak ITERA tuh kayak pada masang tujuan itu semua. Proses di situ memang benar-benar harus diperjuangkan gitu, karena memang waktu itu ada beberapa kepanitiaan juga yang memang saya daftar gitu. Tapi entah kenapa dalam hati tuh kayaknya IM aja deh yang harus didaftarin, yang harus diperjuangkan gitu. Dan ternyata perjuangan itu membuahkan hasil. Pengalaman seleksi IM, aduh susah banget seleksinya. Ada kenangannya masing-masing deh pokoknya. Paling gak nyangka banget bisa lolos. Tips lolos seleksi IM. Tips lolos seleksi IM. Niat, Jadi diri sendiri, Coba berusaha aja semaksimal mungkin. doa, Perjuangkan. terus konsisten. ngapain aja sih di IM selama 1 tahun kemarin? Banyak sih kegiatannya. IM itu dari mulai anak-anak, tapi basicnya IM itu ke pendidikan gitu ya, dari mulai anak-anak, kaum marginal, orang tua, sampai kita ke desa-desa terpencil gitu sih. Terjun ke masyarakat, kita penyuluhan tentang sekarang COVID ya, jadi lebih tentang ke prokesnya. Terjun ke masyarakat itu yang paling berkesan sih. Kita di sana di suatu desa tanpa sinyal, tanpa listrik mungkin ya. Itu kita benar-benar hidup tanpa gadget, kita berorientasi di masyarakat gitu. Jadi ketika kita mengajar, tapi kita yang diajarkan seperti itu. Harapan kamu buat IM tahun ini? Harapan saya buat IM tahun ini semoga lebih baik lagi, lebih keren, lebih kece lagi, terus bisa ngebantu banyak orang. Harapan IM tahun ini Semoga keluarga akan tetap menjadi keluarga dan berkembang bersama-sama jadi lebih baik tentunya. Semoga makin berjaya, semakin maju. Kalau dari saya istilah itu pandemik imunisasi bagi ITERA. Jaga keluargaannya kayak tahun-tahun sebelumnya. Jangan pernah berhenti untuk membranding diri IM itu sendiri. Jangan pernah berhenti untuk mengimunisasi ITERA gitu. Jadi pokoknya kita harus hidupin IM biar semua masyarakat, mahasiswa ITERA ini tahu gitu bahwa IM tuh masih ada di sini sampai sekarang. Kalimat yang ingin disampaikan untuk yang nonton video ini. Luruskan niatnya dan terus semangat. Semangat juga, ikutin prosesnya. Saya yakin, mungkin saya bisa jamin juga IM ini bakal jadi tempat berproses yang paling istimewa selama menjadi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. 1 kata atau 2 kata buat IM? keluarga luar biasa. Keren. Kayaknya nggak bisa deh kalau satu kata. Nyaman. Keluarga dan excellent lagi. Sorry.
bukan silent. Amazing. Kebersamaan. Berjaya. Keluarga ungu, oksigen, keikhlasan tanpa batas. Proses dan berkembang. Keluarga dan rumah. Mengajar dan diajar. Bermain dan belajar. Tempat belajar dan berbagi. Kasih dan melayani. Bogorejo, kamu, kita. Mantap. Asik dan bermanfaat. Menebar senyuman.